Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada kelompok kerja. Konsep dasar mengenai kelompok kerja merupakan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu dipahami bersama. Karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Lalu ada kelompok kerja formal dan informal. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Yang pertama ada kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja langsung merupakan yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Lalu kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau juga dari bagian lain dari organisasi. Dan kepanitiaan pun disusun untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Lalu kedua ada kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal merupakan kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa orang anggota dari organisasi yang kegiatannya biasa tidak terkait langsung dengan rencana-rencana dan dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Nah, kelompok kerja informal ini biasanya dibentuk untuk memelihara budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, dan kinerja dari kelompok kerja formal. Paling tidak ada tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk. Nah, di dalam kelompok kerja informal ini yang pertama ada untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua ada untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga ada untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Yang keempat untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Kadangkala seorang dapat berkomunikasi ketika tengah bermain tenis bersama misalnya. Lalu kemudian ada karakteristik kelompok kerja. Nah, karakteristik kelompok kerja ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming, yang kedua ada tahap penguatan atau storming, yang ketiga ada tahap penyesuaian atau norming, yang keempat ada tahap perwujudan atau performing, yang kelima ada tahap pencarian atau penilaian atau scheduling. Nah, masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Dan pada tahapan ini, biasanya anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, maupun penasaran. Itu pun juga tergantung dari tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dan kelompok kerja. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Krisna Islami Arifin. Materi selanjutnya itu mewujudkan kelompok kerja efektif. Nah, dalam mewujudkan kelompok kerja efektif itu ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya, 1. Tujuan dari pembentuk kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk, serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas ataupun pekerjaan perlu disusun secara jelas. Ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Keempat,
Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Keenam, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Ketujuh, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Kedelapan, perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. 9. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Selanjutnya, konflik dalam kelompok kerja. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. Kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Keempat, konflik antar pemimpin dan bawahan dari bagian yang berbeda. Kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya, konflik itu merupakan suatu hal yang alamiah dan dapat diperkirakan terjadi ketika sebuah lingkungan atau organisasi terdiri dari berbagai karakteristik individu. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain: 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Keempat, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Selanjutnya, sumber konflik. Konflik itu yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini dapat terjadi ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi ini dapat terjadi ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada dalam organisasi. Ketiga, faktor personal. Nah, faktor personal ini terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik di dalam satu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Keempat itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terjadi ketika lingkungan di mana setiap individu itu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondisif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Rifki Al-Farisi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifkar Farisi. Saya akan meneruskan presentasi ini tentang pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Konflik yang disebabkan oleh adanya masalah dalam penggunaan sumber daya sebagaimana diterangkan dalam sumber konflik di atas, katakanlah dari sisi fasilitas yang dirasakan dan digunakan oleh anggota organisasi, diharapkan bisa menyelesaikan melalui program perluasan penggunaan sumber daya organisasi tersebut. Selain itu pula, di antara upaya atau program yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Hal ini menyebabkan konflik yang terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau kejelasan struktur pekerjaan misalnya dapat diselesaikan dengan baik melalui koordinasi yang intensif. Banyak konflik terjadi bukan disebabkan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tidak andal, melainkan karena kurangnya koordinasi. Penyelesaian dan penghilang konflik. Dua pendekatan di atas merupakan bagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara ilmiah namun tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Pada kenyataannya, konflik sekalipun telah diusahakan untuk terjadi, namun selalu saja dapat terjadi untuk kasus seperti ini, maka konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan penghilangan konflik yaitu dengan melalui penghindaran konflik. Saya Dinada Arzakia dengan NIM 210301116 akan menjelaskan pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berbeda pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Sedangkan komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelapor dan penanggung jawab dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan antaranya adalah komunikasi dalam rangka kondisi kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komunikasi dan konflik dalam organisasi. Terjadinya konflik dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sini yang lain beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi seperti pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun jika kita perhatikan secara dalam, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Faktor komunikasi terpenting dalam penyelesaian konflik dan berperan penting juga dalam organisasi. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang sangat penting di dalam organisasi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.